lu buat kampanye atau campaign baru, dan karena tadi tujuan gua adalah traffic atau pengunjung untuk website gua, untuk meningkatkan SEO gua, untuk traffic dan lain-lainnya, gua makanya butuh traffic situs di sini. Terus sasarannya gue pilih kunjungan halaman ya, atau jadi konversi akan terhitung ketika orang mengunjungi halaman dan gue akan membayar di situ. Oke, gue ulang kunjungan halaman dan gue lanjut. Udah pilih jenis kampanyenya atau kampanyenya, gue pilih di search. Oke, gue mulai dan gue lanjutkan. Di sini gue suruh masukin website gue dan berhubung yang tadi gue bilang gue pengen jual boiler untuk mesin cuci dan laundry, hanya gue masukin di Kenzo boiler misalnya. Dan sebelum lu iklan, lu pastiin dulu kalau web yang akan lu running ini dan lu jalankan itu semuanya berfungsi dengan baik dari CTA-nya, nomornya, mobile friendly-nya, dan ketika diakses itu tidak berat dan lain sebagainya. Nah, ini website yang akan gue iklankan contohnya. Oke, setelah gue coba lanjutkan dan gue coba mulai baru. Dan di sini bidding dan apa fokus Anda, karena tadi gue mintanya di klik atau di traffic, makanya gue minta di konversinya di klik. Dan tetapkan biaya bid batas per klik maksimal, dan lu bisa nentuin anggaran per klik maksimal lu. Misalkan lu pengen satu orang yang ngeklik itu di maksimal di Rp500. Oke, jadi Google ini akan membatasi iklan lu ketika ada yang mengunjungi dan mengklik website lu, maka dia akan membatasi seharga Rp500 maksimal. Atau lu bisa loss, atau lu bisa cek di sini supaya lu tahu berapa sih biaya standar pada umumnya, tapi gue masukin aja di 500 ya. Dan di sini ada setelan kampanyenya, di sini ada jaringan partner penelusuran dan jaringan display. Gue biasanya sih kalau untuk jaringan untuk iklan gue pasti matiin ini ya, jaringan display. Apa sih sebenarnya jaringan display itu? Jaringan display itu ketika lu klik ini, artinya web lu akan muncul berbentuk display itu di web yang sesuai dengan apa ya. Jadi Google akan menampilkan website lu ke beberapa partnernya dia. Jadi misalkan web A, web A itu niche dari produknya, niche dari websitenya dia itu tentang mesin laundry. Nah, makanya Google akan menampilkan boiler web gua gitu. Jadi yang relevan lah ya. Kayak di sini gue bisa nentuin lokasi wilayahnya, misalkan di Indonesia. Kayak gue minta masukin di Indonesia. Dan di sini ada segmen audiens, ini biasa gue kosongin aja ya. Tapi kalau lu punya audiens tertentu, lu bisa checklist di sini. Oke, di setelan lainnya, di rotasi iklan optimalkan aja. Di setelan lainnya, jadwal iklan sepanjang hari, tanggal mulai dan tanggal akhirnya gue close, langsung gue next aja. Dan di sini di web ini kenzoboiler.com ini karena dia bergerak di boiler laundry atau ada hubungannya dengan mesin cuci buat setrika uap, makanya sini ada beberapa keyword yang disarankan oleh Google. Tapi kalau lu punya keyword sendiri, lu bisa tambahin aja di bawah. Jadi apa sih fungsinya keyword? Jadi ketika ada orang ngeklik atau ngetik ini di salah satu keyword ini, misalkan setrika otomatis, nah Google nanti akan menampilkan web kita di atas gitu dengan sponsor di sini, contohnya seperti itu. Nah di sini lu bisa tentuin judulnya, contoh
judul yang relevannya. Ini cuma contoh aja ya. Dan lu bisa tambahkan deskripsinya. Gue bisa coba di AI atau ChatGPT ya. Oke, gue buat prompt dulu. Nah, ini contoh prompt yang bakal gue pakai. Ini contoh aja, ini buat contoh. Oke, di sini gue masukin nama bisnisnya Kenzo Boiler. Oke, logonya karena ini cuman buat contoh jadi abaikan ini aja. Nih salah satu travel dari klien gua, kita abaikan yang ini. Nah, di sini lu bisa masukin site link. Di sini site link itu seperti apa? Ini contoh iklan yang akan tampil nih dari judul dan ini deskripsinya. Nanti kalau lu masukin site link ini, nanti dia akan muncul di sini misalkan home. Nah, di sini terus URL finalnya tuh lu mau arahin kemana, misalkan ke home ya, berarti kenzoboiler.com misalkan. Oke, gue buat misalkan oke. Nah, ini ada beberapa jenis aset lainnya, ada nomor HP dan lain-lain. Terus gue pakai berikutnya. Nah, di sini ada anggaran harian rata-rata. Nah, di sini lu bisa, di sini Google akan menampilkan contoh klik mingguan 85 dengan cost per CPC rata-rata atau cost per kliknya Rp500. Berarti biaya mingguannya itu sekitar 42.000. Artinya diklik selama seminggu ini lo akan mendapatkan 85 klik gitu. Tapi sarankan juga di 6.100 per hari dengan cost per kliknya 500 dengan biayanya 42.000 per minggu. Kenapa sih ini cost per klik rata-ratanya 500? Karena tadi gue menetapkan anggarannya itu ada salah. Karena gue tadi menerapkan bidnya itu 500. Tapi kalau gue kosongin, nah dikosongin ini Google akan memberikan estimasi lebih besar lagi dengan cost per kliknya 3.000. Ini maksimal ya, bukan maksudnya orang ngeklik kita bayar 3.000, enggak. Ini hanya maksimal aja. Dan ini biaya per minggunya 1.700.000 dengan jumlah kliknya sampai 500. Artinya dalam seminggu ini kita akan dapatkan traffic 526. Nah, dari traffic mingguan ini, dari 500 ini pastinya lu akan mendapatkan WA lah ya, atau mendapatkan konversi entah mau 1 sampai 2, 3 dan seterusnya. Tapi karena tujuan gue fokusnya ke traffic, jadinya gue hanya berfokus ke sini gitu. Dan traffic yang datang ini pun nanti traffic yang berkualitas ya, traffic yang benar-benar orang itu akan cari produk lu. Jadi contohnya, analoginya lu jualan mesin cuci, nggak mungkin orang yang WA lu, orang yang berkunjung ke web lu itu orang yang nyari sapi misalkan, seperti itu. Oke, gue selanjutnya dari sini, kampanye Anda siap dipublikasikan. Oke, ada sedikit error di sini. Oke, gue rapiin dulu. Oke. Wah, masih memeriksa error. Ini abaikan aja ya, ini kan hanya buat contoh aja. Coba gue refresh dulu gimana.
Oke, udah oke ya semuanya di anggaran. Oke, anggarannya gue masukin di 300.000 misalkan per hari. Oke, gue ke berikutnya tinjau. Oke, settingan iklan yang tadi udah gue setting, gue publikasikan kampanye. Oke, nggak apa-apa. Kenapa ini tidak lengkap? Karena tadi gue masukin judul dan deskripsinya tuh agak sedikit asal-asalan. Tapi nanti next langsung praktek gue coba ya, biar lebih rapi lagi. Oke, kita publikasikan. Oke, nanti di sini lu bisa membaca iklan lu tuh dari sini. Nah, di sini ada insight diagnostiknya dan buat kampanye, pemeriksaan kebijakan, tayangan dan klik. Jadi gini, prosedur awalnya kita sudah membuat kampanye di sini. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke pemeriksaan kebijakan. Setelah lolos semua akun kita, iklan kita, barulah kita masuk ke tayangan. Setelah iklan tayang, barulah nanti akan muncul jumlah klik di website kita. Karena status akun gua nggak aktif ya, karena ini cuma buat tutorial aja, jadinya ini hanya gambaran aja. Dan tadi gue menargetkan lokasi geografis atau demografinya kan seluruh Indonesia nih, bisa masuk di sini. Nah, ini dengan status aktif, strategi bidding berstatus mempelajari. Ini anggap aja lah akun gue aktif ya, dalam artian bisa dipakai. Nanti akan statusnya seperti ini. Statusnya akan menjadi bidding, mempelajari, dan akan menjadi aktif nanti. Setelah itu jenisnya penelusuran dengan anggaran 300.000 per hari. Oke, dan jadi kurang lebih seperti itu. Nextnya gue akan kasih tahu lu caranya untuk keyword plannernya itu untuk untuk dapetin volume pencariannya. Terus ya intinya dapat dari keyword itu beberapa volume pencarian dari produk yang akan lo jual, seperti itu. Dan di sini juga ada ide kata kunci baru, dan di Google Planner ini lu juga bisa ngasih rencana gitu. Ya intinya banyak lah produk Google yang akan gue bahas, tapi itu aja sekian dari gue.